وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salasahum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahaba wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruh kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruh Syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruh Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman Madani summa ila ruh khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalampayan summa ila ruh Syekh Abdul Samad Al-Panimbani summa ila ruh Ustazina Ahmad Fahmi ibn Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahul Karim yarzuqana fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi amin al-afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada dosa besar itu seperti yang dinukil oleh Imam Ghazali rahmatullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, daripada kitab Qutul Qulub bagi Syekh Abi Thalib Al-Makki rahmatullah, itu 17 perkara. Pertama, mensekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain di dalam ketuhanan. Yang demikian itu hukumnya kafir. Kedua, mengakalkan atas berbuat maksiat dan jikalau dosanya itu dosa kecil sekalipun. Ketiga, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Keempat, sentosa ia daripada makar Allah, yakni tiada takut akan siksa Allah Ta'ala dan tiada takut akan neraka Allah Ta'ala. Dan adalah yang empat ini adalah dosa yang besar yang di dalam hati. Kalima menuduh akan seseorang berbuat zina atau menuduh berbuat liwat. Liwat itu Nabi Lut lah, laki-laki dengan laki-laki. Nah, itu dosa besar. Keenam, naik saksi dengan berdusta. Sumpahnya saksi itu tapi berdusta, termasuk dosa besar. Ketujuh, melakukan ilmu sihir supaya menyakiti seorang atau menceraikan orang yang dua laki istri, atau memperkelahikan seseorang atau barang sebagainya. Itu termasuk dosa besar. Kedelapan, bersumpah dengan berdusta supaya membatalkan yang benar dan mensabitkan yang salah. Nah, ini gawan nang bubuhan bersumpah inilah. Nang bujur jadi salah, wah ini nang salah jadi bujur. Kebanyakannya wah ini. Itu dosa besar. Dan adalah yang empat ini dosa besar yang di dalam lidah. Nah, jadi lidah kita ini ada berdosa. Ya termasuk empat tadi. Bersumpah berdosa. Kesembilan, memakan harta anak yatim padahal zalim. Memakan harta anak yatim. Padahal boleh aja tuh makanlah. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, itu dalilnya. Nah, kalau yang menggaduh nih anak harta anak yatim dari anak kemanakannya kebetulnya kan, tetapi ada aja boleh memakan itu, tapi kada boleh melebihi daripada target. Jangan sampai takakat ke harta anak yatim. Dan umpama dihutang wajib membayar lah. Yang dianggap biasa-biasa ampun anak kemanakan. Tapi mun nyaba duit cukup aja jangan. Wa man kana ghaniyam falyastaqfif, kata Allah. Bilanya kau haja ya usahakan jangan memakan nang kita peliharakan tuh. Nah, itu Al-Qur'an bicara surah An-Nisa. Jadi urusan harta yatim ini Allah sudah membicarakan dalam Al-Qur'an. Cuma orang menganggap biasa. Ke-10, memakan daripada harta riba. Kada ingat betubat. Nah, harta riba kita ini bilang sangkut saya namanya. Makanya kita harus minta ampun, harus bertobat, harus ya ada. Dengaran kondisi peredaran ekonomi kita ini sudah yang kada kalau dikisah lagi. Kondisinya fitnahnya luar biasa. Ke-11, meminum segala yang memabukkan seperti minum arak atau tuak atau barang sebagainya. Kalau ini apa? Minum narkoba, apalagi itu yang memabukkan tuh. Tapi judi online itu lebih daripada narkoba katanya. Lah, judi online. Di TV ditangkan tuh terapinya lebih susah dari orang yang minum narkoba. Nah, padahal itu kada dimakan, cuma otak di anunya, dicucinya. Jadi sesuatu yang memabukkan tuh artinya sesuatu yang pekerjaan nang kada sadar lagi kita mabuk, ya juga sama aja. Dan adalah yang tiga ini dosa besar yang di dalam perut, karena urusan dimakan lah.
Nah, jadi kita minta ampun, ya Allah, ampuni dosa perutku nah, banyak masuk macam-macam. Parut paraj lah, minta ampun. Ke-12 berzina. Ke-13 menjima di luar tempatnya. Nah, udah boleh juga. Dubur lah. Dan adalah yang kedua ini dosa yang di dalam faraj. Nah, jadi minta ampun juga kita tak. Faraj. Faraj itu bahasa Arab. Nah, paham ya kalau? Ke-14 membunuh manusia. Ke-15 mencuri. Tadi khutbah di Bunyamin masalah bukan mencuri. Masalah utang piutang. Dan adalah yang kedua ini dosa yang di dalam tangan. Gawin tangan bang lah. Membunuh manusia, mencuri itu tangan yang bekerja. Di tangan itu dosanya. Ke-16 lari daripada tengah perang sabil. Waktu perang lari lah, itu dosa besar. Dan adalah yang satu ini dosa besar yang di dalam kaki. Lari itu kan kaki kalau buka. Ke-17 dosa besar yang di dalam sekalian badan, yaitu durhaka akan kedua orang tua, ibu bapak. Nah ini berat bener lah. Seluruh tubuh kita itu maksiat kepada Allah. Apabila kita durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini jadi berat benar kita nih. Nah, kita lagi muda mungkin kada sadar awan kuitannya lah. Lagi kita nang sedang asikannya kata ingat nih awan kuitan bilang nyaring mengiyo memaksa awan kuitan. Nah, jadi mun kuitan masih hidup tuh jangan kada minta ampun terus setiap hari. Kalau nya sudah meninggal, jangan lupa setiap hari mengirimi. Nah, mengirimi. Kuitan kita pasti memaafkan, pasti memaafkan. Kuitan itu kadang-kadang kadang sayang, awal anak kayak aja macamnya pasti ada sayang. Nah. Jadi orang yang durhaka akan kedua bapak itu seluruh tubuh salah, seluruh anggota dari ujung rambut ke ujung kaki itu berdosa. Orang bahari itu katulahan ya kah? Demikianlah yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah daripada kitab Qutul Qulub. Nah, Qutul Qulub. Qutul Qulub bahasa kita makanan hati. Qut itu makanan. Makanan hati apa? Zikir. Kemudian maka berkata ia Imam Ghazali, dosa besar itu tiada tersimpan di dalam bilangan yang disebutkan oleh Abu Talib Makki rahimahullah di dalam Qutul Qulub itu. Dan barangkali lebih daripada itu, seperti dosa yang berhubungan dengan segala hamba Allah Ta'ala itu, yaitu dibilangkan dosa yang besar, seperti meninggalkan membayar zakat. Nah itu dosa besar juga. Bahkan orang yang meninggalkan membayar zakatnya, sholatnya kada diterima sama Allah, kada sah. Nang zakat tuh ada, tapi kada dibayar. Makanya dalam Al-Quran tuh aqimis sholah wa atuz zakah. Kenapa? Jadi kada sah tamakan harta anak fakir miskin. Dan merampas akan harta manusia dan mengambil akan harta manusia dengan tiada sebenarnya, zalim. Dan setengah daripada dosa yang berhubungan akan manusia itu yaitu mengupat akan manusia. Mengupat itu menyambatin yang kada bagus. Biar bujur, nyatu kada bagus. Nah, tapi kadang kada bagusnya itu kada ada hubungan dengan kita. Nah, kada boleh kita menyambat. Mengupat dosa besar juga.
Makanya diceritakan dalam hadis lah, orang ini ahli ibadat. Pokoknya ada kisah ibadat. Setelah naik amal itu ke langit yang pertama itu masalah mengupat. Ternyata langit pertama tuh malaikatnya tuh ahli meneliti orang yang mengupat. Akhirnya amalnya dipukulkan ke mukanya. Dan memaki akan dia manusia dan memukul akan manusia dan menikam akan manusia. Menikam itu bisa menyuduk, kok bahasa kita menikam tuh? Nyuduk lah. Dan mengarat akan anggota manusia. Wah ini nang jahat benar nang bajual ginjal nih lo nang di YouTube tuh nah. Orang disuruh di emeng-emengnya bekerja aja, kelarang menang gaji kalinya sudah sampai ke Kamboja situ. Ginjalnya diambil, luar biasa dahsyatnya lah ini. Ada aja yang melakukan itu. Dan sekalian yang membawa kepada menyakiti manusia itu yaitu dibilangkan daripada dosa yang besar. Nah, makanya kita menjaga benarlah perasaan maupun perilaku kita, ucapan kita, penampilan kita jangan sampai menyakiti manusia. Dua, jangan jaga hablum minallah wa hablum minan nas. Dia kan sembahyang 5 waktu aja. Sunatnya nang tagawin nang wajibnya aja teh, tapi nang awan manusia ini dijaga aman. Nyawa manusia ini kesalahan Allah kada kau mampuni, kada mau sedih mampuni, mun kada beres dauli sama manusia. Ya mun Allah siapa aja, asal jangan syirik diampuni sedih. Jadi kita godaannya nang berat benar lisan kita ini yang sesama manusianya. Hendak aja mandir. Godaannya itu di situ. Dan setengah daripada dosa besar itu yaitu meninggalkan yang diperdukan Allah Ta'ala atasnya. Seperti meninggalkan sembahyang 5 waktu dan puasa fardu dan haji fardu dan barang sebagainya. Kalau nang bahaji inilah kada hendak tolak Allah haji pada cukup dah wajib sudah. Mati sidin nang ampungkuitan nih. Maka si anak wajib menghajiakan. Duitnya banyak. Awan hutang. Nah hutang ini luar biasa juga lah. Hutang ini apabila belum beres lagi roh kita ini terkatung-katung antara langit dan bumi. Sampai orang mati syahid itu nah. Orang mati syahid itu semua dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Hanya hutangnya nang ada kawa. Kalau kada dibayar. Oleh ahli warisnya. Ayo mati syahid perang fisabilillah. Apalagi nang biasa-biasa aja. Nang paling ganal paling pahalanya nang mau tangan ini luar biasa baiknya hati bila kada aku bayar dibariakan. Itu luar biasa. Itu Al-Qur'an tuh surah Al-Imran. Wa in kana ju usratin panajiratun ila maisarah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu saham akhirat luar biasa itulah. Hah? Ada Bapak. Biar yang meninggal beriakan aja. Allah tahu sudah. Beriakan aja. Ada Bapak. Daripada akhirat kena. Jadi berapa aja orang berhutang mun kita masih ada aja beriakan nyata. Pahala kita di akhirat ini Allah kepada Allah sudah pada. Berarti sifat orang tuh sifat nang kaya nabi lah. cuma berat bang lah ujiannya, gangguannya berat. Mau tangnya ya kada hendak apalagi memberiakannya kah? Pasti sudah. Artinya dihitung juga orang ini kada kau bayar juga.
Tapi ada nih, ada kisah nih lah. Orang nih sugih tapi ada anak bayar. Ini berapa? Kamu bagi kisah kawan kita nih lah. Dihutangi nih kisah pedagang pasar 5 tuh nah. Berduit orang rumah dasar anak bayar ada juga nangka itu manusia. Nah nangka ini pak ngajak pak mun dibariakan ini luar biasa bagusnya. Lah luar biasa bagusnya. Ini kan tantangannya luar biasa nih. Nah, timbang-timbang alayatnya ada baik diberiakan. Pahalanya kadang-kadang malah bola dosa. Bagian ujian Nabi si harta nih lah. Itu bagian ujian Nabi si harta. Ini sudah terjadi zaman sahabat. Sahabat melapor on Rasulullah. Ini keluarga bang, ini keluarga lah, keluarga. Jar sahabat ya Rasulullah, inya ini ku tulungi tarus. Kada pernah, tapi inya tetap memusuhi aku. Nah, jadi ya Rasulullah kamu sabar aja, sabar. Nah, sabar kan. Ya nang lalu hadis Rasulullah abdalus sadaqah apa? Ala sadaqah ala jul arhamil kasih itu hadisnya lah. Seabdal-abdal bersedekah itu kepada keluarga yang selalu memusuhi. Tuh, bab jul arham itu adalah seabdal-abdal sedekah kepada keluarga yang selalu memusuhi. Itu hadis paling abdal tuh. Ayo kita menjaga hati kita yang memusuhi tarus on kita. Dihutang itu sudahnya ketemu bayar tuh, sudahnya itu. Jadi pilihannya kita mengeluarkan zakat jangan ditahan haknya. Tetap kita unjuk, jangan sarik kita. Itulah akhlaknya Rasulullah. Kita jangan lagi mengatakan kejahatannya itu. Dan setengah daripada dosa besar itu yaitu mengakali berbuat dosa yang kecil dan meringankan akan dia dosa yang kecil seperti lagi akan datang bicaranya insya Allah. Nah, jadi dosa yang kecil ini menganggap enteng biasa-biasa atau meringankan itu jadi dosa besar. Berarti kada hendak bertobat kurang tuh. Bila menganggap meringankan tuh. Adapun dosa yang kecil itu yaitu amat banyak pula. Dan setengah daripadanya melihat perempuan yang halat atau menyentuh akan dia perempuan atau menjabat atau mendakap atau dan seterusnya. Ini memang dosa kecil sebenarnya lah, tapi saban hari digawe. Ya kan sudah ada kalau sahabat sebelum dikisahkan sahabat kada sanggup juga menahan tajapai juga selain daripada zina ya Rasulullah kok maka hukumlah ya Rasulullah kok sebagaimana aturan Allah. Jadi ya Rasulullah kan subuh tadi berjamaah lawan aku aja. Jinya. Nah ya Rasulullah al hasanat yujhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Cuma jangan digawi. Artinya sahabat pun tagawi aja kadang-kadang yang terjaminnya dari berbuat dosa. Cuma sahabatnya melapor dia kesalahan itu Rasulullah. Hendak minta hukum sesuai dengan hukum Allah. Maka yang demikian itu hukumnya haram. Menyentuh, meragap macam-macam itu haram. Dosa-dosa kecil. Haramnya nih haram dosa kecil. Tapi ini berlawasan jadi dosa besar. Dan setengah daripada dosa kecil itu memakai kain semata-mata sutra atau bercampur dengan benang. Tetapi sutra itu terlebih banyak daripada benang itu. Bagi laki-laki yang akil balik, sama ada dipakainya pada tubuhnya atau pada tempat duduknya atau pada tempat tidurnya atau barang sebagainya. Kada boleh sutra itu. Karena kita di surga makanya sutra itu ada juga. Libasul harir kata Allah.
Karena itu pakaian bibinian. Dan setengah daripada dosa yang kecil itu memakai emas bagi laki-laki yang akil. Nah, akil balik. Mun kakanakan pang, lelakian juga dipakai emas, abahnya nang, mamanya nang berdosa. Nah, mamanya nang berdosa, punya lelakian. Anak antunya tahu apa-apa. Sama ada pada tubuhnya atau pada tempat duduknya atau pada tempat tidurnya atau pada tempat makanannya atau pada tempat minumannya atau barang sebagainya. Kada boleh emas tuh. Bentuk apa cipirnya, cangkirnya dan sebagainya kada boleh. Dan setengah daripada dosa kecil itu yaitu memakai pirak bagi laki-laki yang akil balik pada tubuhnya atau pada tempatnya atau pada tempat tidurnya atau pada tempat minumnya atau barang sebagainya. Nah, kada boleh kita memakai pirak selain daripada utas. Nah, melainkan cincin yang boleh itu kita. Atau pada tempat tidurnya atau apa tadi? Maka yaitu harus cincin tuh boleh, atau harus tuh boleh utas daripada perhiasan dan daripada perhiasan senjata pada perang sabil. Itu biasanya di apanya tuh? Perang sabil napanya? Pengen ikutannya itu namanya. Itu boleh dibalut dengan pirak. Kalau kita parang tuh ada kalau dibalut tuh. Itu boleh, ya. Maka yaitu harus. Jadi cincin, utas atau membalut pedang atau parang dengan itu boleh, harus. Tetapi jangan berlebih-lebih seperti yang tersebut bicaranya itu di dalam kitab fikih. Dan setengah daripada dosa kecil itu yaitu mendengar akan segala alat permainan yang diharamkan oleh syarak. Seperti tersebut di dalam kitab fikih. Dan lagi disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Ta'ala akan segala dosa besar dan segala dosa kecil itu sekira-kira ada 400 atau lebih dari di dalam kitabnya yang bernama Az-Zawajir an Irtikabil Kabair. Maka mutalahlah olehmu akan dia. Banyak benar lah. Syahdan, ketahui olehmu hai talib, orang penuntut ilmu yang berkehendak bahagia di dalam dunia dan di akhirat itu, bahwa dosa kecil itu terkadang menjadi dosa besar dengan beberapa sebab. Tetapi yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin itu hanya 6 sebab. Dosa kecil itu menjadi dosa besar itu 6 sebab. Pertama, dosa kecil itu jadi akan dosa besar dengan mengakali akan melihat muda yang belia, yang elok rupanya dengan syahwat. Memandang akan yang elok lah. Tapi memandangnya tuh dengan syahwat, dengan gerigitan melihat. Nah, itu bisa menjadi dosa besar. Nah, yang elok rupanya dengan syahwat atau dengan mengakali ia memakai kain sutra atau memakai emas dan barang sebagainya daripada segala dosa kecil yang tersebut dahulu itu. Dan dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ia nukil daripada setengah ulama, la sagirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Artinya tiada dinamakan dosa kecil serta mengakali akan dia dosa kecil. Maka bila ada ampihan jadi dosa besar. Dosa kecil itu. Dan tiada dosa besar itu serta tobat. Kalau tak gawe dosa besar langsung mau tobat. Gawe langsung mau tobat. Kada berdosa. Dan serta mengucap istighfar daripadanya dosa besar.
Itu sebab yang pertama, dosa kecil jadi dosa besar. Kedua, dosa kecil itu jadi akan dosa besar yang sebab mengecilkan akan dia dan dengan sebab memudahkan akan dia. Seperti kata setengah manusia, tiada mengapa melihat akan perempuan yang halat itu, dan karena aku telah mengerjakan beberapa kebajikan. Nah, menganggap biasa-biasa saja karenanya merasa banyak berbuat ibadah. Atau jadi dosa besar. Dan kebajikan itu menghapuskan kejahatan dalam otaknya bujur aja. Tapi akibat meringankan dosa kecil karena merasa berkebajikan, maka itu tetap menjadi dosa besar itu. Maka perkataan itu menunjukkan meringankan dosa kecil. Maka yaitu menjadikan dosa kecil seperti dosa besar. Maka sugianya bagi orang yang mukmin itu bahwa melihat ia akan dosa kecil itu seperti dosa besar, supaya jangan ia mengerjakan akan dia dosa kecil itu, seperti sabda Nabi SAW, al-mu'minu yara jambahu kal jabali fawqahu yakhafu an yaqa alaihi, wal munafiqu yara jambahu kajubabin marra ala ampihi fa'atarahu. Namat ngomong namat. Ujar Rasulullah, orang mukmin nang bujur-bujur itu adalah melihat akan dosanya itu seperti melihat akan bukit atau melihat akan gunung atasnya. Jadi dosa kecil itu dianggap dosa nanggana. Padahal takut ia seseorang tadi bahwa jatuh bukit itu ke atasnya. Nah, jadi diumpamakannya kayak gunung. Kalunya jatuh ke awaknya, hancur awaknya. Itu istilah lah. Memandang dosa kecil itu kayak gunung. Kada usah kayak gunung, kayak batu nang kayak kepala kan gugur lah. Nah. Jadi kayak itu caranya dari Imam Ghazali supaya kita takutan melakukan dosa kecil. Lain orang munafik. Nih, sampai ini kan orang munafik, dan adalah orang munafik itu melihat ia akan dosanya seperti lalat. Karenanya kada beragama apa? Kada dayanya merasa berdosa. Nah, apa kadang digawinya? Karena di dunia ini bebasnya orang munafik seperti orang kafir banget, pak orang kafir. Nah. Seperti lalat yang lalu di atas hidungnya, maka menerbangkan ia akan dia. Dikibasnya aja itu nah terbang lalat tuh. Nah kayak itu memandang orang munafik. Jadi biasa-biasa aja melakukan membunuh ke apa memfitnah. Itu yang dimaksud siapa? Namanya Abdullah apa? Ubay bin munafik, raja munafik di Madinah. Itu yang nomor 2, dosa kecil jadi dosa besar. Ketiga, dosa kecil itu jadi akan dosa besar dengan sebab suka ia akan dosa kecil itu dan diperbuatnya kemegahannya, yakni bermegah-megah dengan dia, seperti menghabarkan ia akan dosanya itu kepada orang lain dengan katanya, pada waktu begini aku lihat akan istri si fulan, dan lagi aku melihat akan perempuan anak si fulan. Dan seperti ia berkata akan seseorang bahwasanya adalah aku berbicara masalah ilmu fikih atau masalah ilmu tauhid dengan si fulan di hadapan orang banyak, hingga aku kalahkan akan dia dan aku beri malu akan dia di hadapan orang banyak dan sebarang sebagainya. Nah itu menjadi dosa besar. Jadi meremehkan orang, berdebat tapi meremehkan orang. Jadi dosa besar. Itu yang ketiga, sebab dosa kecil menjadi dosa besar. Keempat, dosa kecil itu jadi akan dosa besar itu dengan sebab memudahkan dosa kecil itu, dan senantiasa ia daripadanya dosa kecil itu, dan tiada sangat takut ia daripada berbuat dosa kecil itu. Dan adalah ia berkata, jikalau jatuh dosa ini kepada aku, niscaya mendatangkan oleh Ta'ala kepadaku bala, padahal aku sejahtera daripada bala itu.
Sembauh ini aku ada di tambal aja. Nah, menganggap kada apa-apa aja bukan satu. Padahal tuh dilanjur jurang tuh lah, diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunang keempat. Kelima, dosa kecil itu jadi akan dosa besar dengan sebab ia mengerjakan dosa kecil itu pada menjahirkan ia pada hadapan orang banyak. Atau dimasyhurkannya akan perbuatannya itu kepada orang banyak dengan menghabarkan ia dosanya kepada orang banyak. Memuas-muasakan artinya berdosa itulah. Jadi ditampilkan kemudian dihabarakan pulang. Itu kan biasanya nang buhan nang mabuk-mabuk itu. Dan sabda Nabi SAW, kullun nasi mu'afan illal mujahirina yabitu ahaduhum ala jambin qad satarahu Allah ta'ala alaihi fayusbihu fayaksifu sitrallahi wa yatahaddasu bijambihi. Artinya tiap-tiap manusia yang mengerjakan dosa kecil itu dimaafkan akan dia sebab ia mengerjakan kebajikan yang menghapuskan akan dia. Nah, asalnya bujur-bujur kadang menyengaja, tapi terjadilah memandang perempuan terjadi. Kalau nang pandangan pertama kada berdosa, nang balawas itu nang berdosa. Lah, mata pandang merenya pacangangi langsung aja bampeh lagi. Hah? Magnetnya kuat benar apalah. Jadi terhapus dosa dengan kebajikan asal kada sengaja. Nah, nang kada terhapus apa? Melainkan orang yang menjahirkan dosanya itu kepada orang banyak. Bahabar pulang Mbah Bengawi. Nah, bahabar pulang. Padahal bermalam salah apa? Bermalam salah seorang daripada mereka itu atas berbuat dosa kecil yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala atasnya. Maka berpagi-pagi ia akan membukakan ia dosanya yang ditutupi oleh Allah Ta'ala. Waktu malam ada tahunnya. Kalinya seorang sudah subuh, sudah dudukan di warung, bahabar dua orang. Nah, padahal kan ada bahabar, membuat kebajikan, selesai sudah. Nah. Dan menceritakan akan dosanya itu kepada orang banyak. Maka adalah yang itu jadi dosa besar. Keenam terakhir, dosa kecil menjadi dosa besar. Jadi akan dosa besar apabila ada orang yang mengerjakan dosa kecil itu, yaitu orang yang alim. Nah, orang alim ini lain lah. Bila makruh itu haram sudah. Karena jadi contohnya. Bah kayak paman guru pang beruko aja itu kan makruh kalau paling mana. Ada kawai sudah. Nah, kawai musibah. Kan kalau Muhammadiyah haram kalau beruku itu hukumnya itu kan sepakat sudah. Makanya Muhammadiyah rancak pindah ke NU supaya makruh hukumnya. Beruku. Kalau Wahabi haram. Wahab haramnya. Di Makkah tuh ambil orang menimba sudah kan nya jangan ngomong. No. Buatnya tuh. Beruku ini berat benar juga. Sulit hampir kecanduan benar. Karena lazim daripada yang demikian itu diikuti oleh orang banyak. Kalau orang alim menggawe nama makruh, maka jadi contohnya lah. Orang alim ini menggawe. Nah, orang alim melakukan dosa kecil yang diikuti akan dia oleh orang banyak. Seperti orang yang alim memakai kain sutra pada hadapan orang banyak. Atau ada ia memakai emas pada hadapan orang banyak. Karena lazim daripada yang demikian itu diikuti oleh orang banyak. Karena sabda Nabi SAW, man sanna sunnatan sayatan fa'alaihi wizruha
wa wizru man amila biha la yunqasu min auzarihim syai'un. Rasulullah bersabda, barang siapa berbuat amal kejahatan, maka atasnya dosanya dan dosa orang yang mengamalkan dengan dia, padahal tiada dikurang daripada dosa mereka itu suatu jua pun. Nah, ini contoh. Khatimatun, ini suatu penutup pada menyatakan hasil daripada segala perkataan yang terdahulu itu. Maka ketahuilah bahasanya syarat taubat itu 3 perkara. Pertama, bahwa meninggalkan maksiat yang diperbuatnya itu dengan ikhtiarnya, artinya berikhtiar untuk bertobat, bersegera untuk bertobat, jangan ditunda-tunda. Kedua, bahwasanya menyesal ia atas perbuatannya itu. Ketiga, bahwa mencita-cita ia atas bahwa ia tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya. Jikalau ada dosa itu antaranya dan antara Allah Ta'ala, nah, seperti ia berzina dan minum arak dan meninggalkan sembahyang 5 waktu atau sebagainya, nah itu minta ampun, ya diampuni langsung oleh Allah Ta'ala. Karena itu hubungan dosa melakukan melanggar hukum Allah. Tapi kalau bini urang nih lain pulang kisahnya. Berzina lah bini urang. Lain pulang tuh paksa minta halal. Mama datang minta halal tempasnya nang laki. Bini urang. Ini maksudnya nang manukar itu nah. Nah, berzina nang manukar itu kan hawan Allah pokoknya. Ataunya senang sama pada sanang, bukan bini urang juga. Dosa. Berarti itu dosa kepada Allah. Dan jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia, seperti ada yang menzalim akan harta manusia, maka tambahi olehmu akan syarat yang keempat. Tadi 3 syaratnya, kalau dosa berhubungan manusia, maka bertambah 1 jadi 4, yaitu hendaklah ia mengembalikan akan hak manusia yang dizalimnya itu, atau meminta dihalalkan akan dia. Maka jikalau tiada ada yang punya harta itu karena ia sudah kebanyakannya gaib, karena ia gaib itu artinya hilang lah orangnya atau mati atau tidak tahu lagi, dan tiada diketahui akan tempatnya atau matinya, maka hendaklah dikembalikan harta itu kepada warisnya. Maka jika tiada engkau dapat akan warisnya dan dapat engkau mensedekahkan kepada fakir, fukara, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu. Jadi masih ada jalan keluarnya lah. Kalau ada tamun kita hanya mengingatkan kadar yang kita ambil ampun orang itu, kadar yang kita ambil kalau memang harta benda. Berapa bahari kita mengambil misalnya nih, nang warisnya kadada, nang pemilik kada, maka kita kadarkan umpama 1 juta misalnya. Maka kita mensedekahkan tuh 1.100.000 paling tidak lah. Bonus. Itu boleh seperti itu. Nah, boleh. Kalau kada ada duit bang, maka kita membanyakkan memintakan ampun. Ada aja jalan keluarnya. Sampaikah sudah mat? Hah? Sampai? Amat dulu di jannah. Baju. Ya kah? Ke rumah kah? Nah ini ada sarwan kita haul. Mbak Isa. Di sini kah ke sana? Di rumah. Bertaan informasi bahwa Mbak Isa kita ke rumahan mahawalnya. Hari abahnya kalau lah. Dan dapat engkau mensedekahkan akan fukara, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu. Maka jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu karena ketiadaan bagimu harta, karena engkau miskin juga atau fakir juga, maka hendaklah engkau banyakkan berbuat taat dan beribadat dan berbuat kebajikan dan tobat kepada Allah Ta'ala, serta engkau mohonkan kepada Allah Ta'ala bahwasanya menghalalkan yang demikian itu daripada hari kiamat. Jadi serahkan Allah Ta'ala aja lagi. Memohon Allah Ta'ala. Ini kan karena gurisan gawian nih. Takdir kita.
harus terjadi. Maka terakhirnya memohon ampun kepada Allah. Mudahan Allah menyelesaikan nanti hari kiamat tentang artinya berbuat zalim kepada manusia ini. Nah, barangkali sampai sini mudah-mudahan apa yang kita baca tentang pembicaraan dosa-dosa kecil bisa menjadi dosa besar ini sudah kita ketahui, agar kita berhati-hati jangan sampai terjerumus di dosa kecil menjadi dosa besar. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita, dosa kecil, dosa besar, lahir dan batin. Dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Musa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal khashiin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikat taibin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqina bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.